wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait IPK atau Indikator Pencapaian Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Arab MTS. Baik, pertama yaitu definisi Indikator Pencapaian Kompetensi atau IPK. IPK merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar atau KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam KKO atau kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Selanjutnya yaitu fungsi dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan, sehingga IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi yang efektif, yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai IPK yang dikembangkan. Sebab IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. IPK yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural, supaya kegiatan pembelajaran tidak dilakukan dengan strategi expository, melainkan dengan strategi discovery inquiry. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntunan IPK, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Selanjutnya, fungsi IPK yaitu sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Rancangan penilaian dapat memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Selanjutnya yaitu ketentuan perumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari kompetensi dasar atau KD. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Dan yang kelima, hanya menggunakan satu tindakan. Dan yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, kebutuhan potensi siswa, baik itu secara lingkungan, daerah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah perumusan IPK. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Nah, pada poin ini kita harus menganalisis terlebih dahulu tingkat kompetensi yang digunakan pada KD atau kompetensi dasar. Kemudian, memahami kata kerja operasional atau KKO dalam taksonomi Bloom. Nah, sebelum kita membuat indikator pencapaian kompetensi atau IPK, alangkah baiknya jika kita memahami kata kerja operasional atau KKO dalam taksonomi Bloom. Selanjutnya yaitu menetapkan kompetensi dasar atau KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Sebelum kita membuat IPK, kita harus menetapkan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi indikator yang sesuai dengan ranahnya, yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sebelum kita membuat IPK juga, kita harus menentukan terlebih dahulu kata kerja operasional atau KKO. Selanjutnya yaitu yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK atau urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, urgensi di sini yaitu kebutuhan. Jadi si IPK ini kita itu harus memilih apa yang emang sesuai dengan kebutuhan yang akan diterapkan dari kompetensi dasar atau KD. Kemudian kontinuitas. Nah, kontinuitas di sini bermakna terus-menerus atau memiliki jangka waktu yang lama. Kemudian relevansi. Relevansi di sini yaitu memiliki keterkaitan antara indikator dengan kompetensi dasar atau KD.
Kemudian, keterpakaian atau kegunaan indikator pencapaian kompetensi terhadap kompetensi dasar atau KD. Nah, kesimpulannya yaitu tingkat UKRK ini sangat berpengaruh terhadap indikator untuk dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau penunjang. Selanjutnya yaitu kita akan langsung mencoba praktek ke penguraian tema KD 3 dan KD 4 yang bertemakan yaumiyatuna atau kegiatan kita sehari-hari. Nah, kompetensi dasar itu memiliki tindakan-tindakan yang bermacam-macam. Di antaranya terdapat memahami, menganalisis, mendemonstrasikan, dan menyajikan. Untuk itu, supaya kita menguraikan ke dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK, maka tindakan-tindakan tersebut harus diganti dengan berujukan kepada kata kerja operasional atau KKO. Nah, pada kompetensi tadi terdapat tindakan memahami, yang bila kita lihat di kata kerja operasional atau KKO, tindakan memahami itu memiliki berbagai macam kata kerja. Lalu, ketika kita akan menguraikan ke IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kita bisa memilih kata kerja mana yang sesuai dengan kompetensi dasar yang tadi, asalkan masih dalam satu ruang lingkup atau satu kolom dalam tindakan memahami. Nah, demikian hasil dari penguraian IPK dari kompetensi dasar yang berjudul yaumiyatuna. Bisa kita perhatikan secara teliti. Di kompetensi dasar 3.1 dengan tindakan memahami, ketika kita lihat di indikator pencapaian kompetensi, maka diganti menjadi menjelaskan. Begitu pula seterusnya. Demikian penjelasan materi terkait indikator pencapaian kompetensi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.